Saintis juga agak bingung loh, ternyata ketika sudah meninggal ada suatu entitas lainnya yang masih eksis gitu, padahal bisa dibilang tubuhnya udah mati. Para dokter, saintis sudah mulai mencari tahu gitu, kenapa kok orang-orang yang terutama yang mengalami near death experience atau mati suri dan segalanya ketika mereka dihidupkan kembali, kok mengalami pengalaman-pengalaman ngelihat cahaya lah, terus udah gitu mana merasa bahagia dan sebagainya. Dan ketika mereka kembali di dunia ini, perspektif mereka terhadap kehidupan tuh berbeda. Udah nggak takut mati lagi, karena selama ini kan banyakan dari kita tuh takut akan kematian karena nggak tahu akan kemana. Nah sekarang sedangkan orang-orang yang mengalami near death experience dan sebagainya sudah sempat mengalami kematian dan setidaknya ada gambaran, oh aku tahu bakal kemana, ternyata tidak menyeramkan gitu ya. Dan ketika mereka kembali, mereka menjadi penuh dengan pemahaman, cinta kasih ya, membantu sesama, karena pengalaman itulah yang mereka dapatkan ketika keluar dari badan. Nah masalahnya pendidikan yang kita peroleh ini berdasarkan pendidikan barat sebetulnya. Sedangkan nenek moyang kita yang jelas-jelas adalah dari timur sudah memahami semua pengetahuan tentang jiwa, atau bahasanya yang disebut adalah atma. Kita tidak hanya terdiri dari fisik ini saja. Kalau dalam tradisi timur, apalagi science of yoga, dalam yoga kita tidak hanya istilahnya fokus pada body and the mind, malah justru body and the mind harus dilampaui semua itu. Karena ada lapisan-lapisan kesadaran lainnya, yaitu badan kasat ini ada yang disebut badan eterik yang berkaitan dengan terdiri dari energi. Dan dalam bahasa Indonesia kita memahami adanya suksma ya. Nah, dalam bahasa nenek moyang kita suksma juga adalah bagian dari ruh tersebut ya, lapisan ruh tersebut. Para saintis juga agak bingung loh, ternyata ketika sudah meninggal ada suatu entitas lainnya yang masih eksis gitu, padahal bisa dibilang tubuhnya udah mati gitu. Nah, nanti ke depannya akan lebih diterima. Kalau pengalaman saya pribadi, saya sangat terbantu ketika saya memahami past life saya itu siapa. Karena saya berawal atau berangkat dari pertanyaan atau keluhan, bukan keluhan lagi ya, protes dan segalanya, bahwa hidup yang saya alami ini penuh dengan penderitaan, dan juga kenapa harus saya alami, kenapa Tuhan sangat tidak adil. Ya, itu adalah pengalaman saya. Saya berangkat dari sana. Tapi ketika bertemu dengan guru spiritual saya, Bapak Anand Krishna, saya mengikuti sebuah program disebut dengan Death Experience. Jadi Death Experience itu adalah beliau mengajak kita untuk mengalami kematian. Bilang, waduh ngalamin kematian ya wis lah nggak apalah gitu ya, ngikut aja gitu ya. Ternyata not too bad ya, ketika ada pengalaman keluar dari tubuh, memang kita bisa ngelihat diri kita keluar dari tubuh. Dan ternyata dalam bentuk energi tersebut ya, demen istilahnya, kok ternyata damai gitu dan happy aja, akhirnya sampai harus dipanggil kembali untuk masuk ke badan gitu. Jadi harus digawangin oleh beliau. Dan setelah itu juga pengalaman, oke, lihat ke masa lalu. Baru di situ saya benar-benar mendapatkan semua jawaban dari segala keluhan saya dalam kehidupan ini. Kemarahan saya pun sirna setelah melihat past life saya. Kemarahan saya terhadap dunia, terhadap orang tua saya dan segalanya sirna
Karena apa? Oh, ternyata mulai paham hubungan saya sama orang tua saya dulu seperti apa. Dan ternyata saya ngekor di kehidupan ini juga lahir lagi karena saya memilih orang tua saya. Dan juga pengalaman waktu kecil kan saya pernah mengalami sexual abuse. Dan itu pun terjawab semua. Sampai saya bisa memaafkan si predator. Dan itu adalah suatu kemerdekaan, ya kemerdekaan yang saya peroleh ketika saya akhirnya bisa memaafkan. Bukan berarti saya membiarkan dia melakukan itu lagi, tapi memperoleh pemahaman yang sangat membebaskan. Juga kenapa ketemu orang-orang yang nyebelin gitu selama dalam kehidupan saya ini gitu ya. Ternyata dijelaskan juga, oh ini loh patternnya yang ada di masa lalu. Dan ketika kita menyadarinya, kita menghentikan pattern tersebut dari diri kita, semua orang-orang yang nyebelin juga hasilnya melipir gitu istilahnya ya. Saya tidak perlu menghadapi orang-orang tersebut. Tetapi ada juga yang memang tidak bisa dihindari, saya harus menemui orang-orang tipe tersebut karena ada peran saya untuk entah berkontribusi terhadap orang-orang tersebut di kehidupan ini.